Ya, kembali lagi di podcast sebelum sibuk masing-masing. Di sini bersama Ego dengan narasumber yang sangat spesial kali ini dan pembahasan yang juga sangat spesial bersama Kang Alif Hijriah. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, luar biasa. Kang Alif ini sosok yang sangat inspirasional sekali ya. Selain lulus di ITB, S2 cum laude, dan menjadi presiden salah satu startup juga. Selain itu sudah menikah, kawan-kawan. Kita tidak bahas sosok inspirasionalnya, tapi lebih ke personalnya, Kang. Sekarang kita mau bahas kenapa Kang Alif di usia yang sangat bisa dibilang muda sudah berani untuk menikah. Ya sebenarnya karena apa ya? Sebenarnya saya orangnya tuh nggak pacaran. Waduh. Gitu ya. Jadi gimana ya? Udah memang udah pengen gitu dari diri pribadi untuk segera menikah. Karena kan kalau misalnya lihat teman-teman kan ada yang pacaran gitu-gitu. Akan tuh takut lah kalau misalnya pacaran itu, takut kenapa-napa daripada dosa kan. Jangan aja langsung aja diajak nikah. Kan kalau nikah enak tuh, bisa udah halal lah istilahnya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain juga yang enak. Beneran Kang, dari sepanjang hidup tuh belum pernah pacaran sama sekali? Pernah sih, tapi waktu SD lah itu. Waduh, saya SD. Saya cinta monyet itu mah. Jadi dianggap belum pernah aja lah kayak gitu. Belum pernah pacaran, tapi sama yang sekarang apakah itu pacaran dulu atau gimana? Nah sama yang sekarang juga lucu sebenarnya ceritanya. Enggak, itu nggak pacaran juga. Kenapa? Jadi awalnya tuh sama tantri ya, nama istrinya tuh Ya, tantri. Kenal tuh waktu tahun 2018 Februari. Kenal di itu kan tuh ikutan bimbel TOEFL gitu. Oh, satu bimbingan. Satu bimbingan TOEFL namanya di Bandung lah, di daerah Bandung. Nah, 2 bulan di sana bareng-bareng gitu ya, suka ngobrol kadang-kadang. Ya udah gitu biasa aja. Udah hampir 1 tahun nggak pernah komunikasi apapun. Waduh. Nggak pernah komunikasi, udah suka aja sama dia. Chat pun tidak gitu. Chat paling ya balas-balas Instastory itu jarang banget, itu paling 6 bulan sekali lah. Kayak Vicky ya. Vicky lah. Harus tahu cerita Vicky. Kayak 6 bulan sekali lah paling chat tuh. Kalau ada kesempatan doang lagi nggak sengaja balas gitu. Nah udah gitu pas bulan kemarin, pas habis bulan Juni kalau nggak salah, kan iseng-iseng aja, nggak iseng-iseng sih. Ya udah siap untuk nikah lah istilahnya mah. Ya udah sih, kalau udah siap kan ngapain lah, nunggu apa lagi yang ditunggu. Ngajak taruh ke tante itu. Kalau kita taruh gitu ya. Langsung gitu, nggak pernah berhubungan sama sekali gitu, chat juga jarang, ketemu juga jarang. Iya, ketemu kan dia di Jakarta. Kan di Bandung, dia di Jakarta. Habis tertutup itu, jadi nggak pernah ketemu sama sekali. Ketemu tuh paling waktu itu terakhir tuh waktu saum, ada buka bareng antar alumni yang itu. Ketemu lagi sekali lagi tuh waktu itu, udah aja. Nah, habis ketemu itu tuh kayak inget lagi, ini yang dulu deh. Ya udah, habis ketemu itu baru apa ngajak taruh itu setelah mau lebaran. Oh pas hari lebaran, seminggu setelah lebaran lah. Baru ngajak taruh itu. Alhamdulillah pas ngajak taruh awalnya ini dulu sih apa nggak langsung dijawab dia mau gitu. Iya pastilah. Pasti, ya. Si cewek juga pasti. Enggak kan, nggak pernah chatan sama sekali, iya nggak pernah ketemu sama sekali, tapi tiba-tiba ada yang ngajak taruh aja kan. Dia juga belum kenal Kang Alif sepenuhnya kan. Bener, kan dia nggak kenal sama dia sepenuhnya juga kan kenalannya tuh nanti ditaruh gitu, maksudnya. Jadi pas udah istilahnya nembak lah ya kalau bahasa sekarang mah, ngajak taruh. Sehari setelahnya itu baru dia ngasih responnya. Apa responnya? Responnya ya mau dicoba dulu. Dicoba. Digratiin gerakan alhamdulillah. Ramai lah makanya. Memang first impression Kang Alif sama Teh Tantri yang membuat Akang tuh membuat pilihan ingin taruh ke Teh Tantri? Pertama ketemunya emang ngelihat Teh Tantri itu gimana sih memang? Gitu. Ya, cantik lah awalnya. Saya tahu ya. Cantik. Yang bisa dilihat kan dari ini apa? Cantik dulu. Terus pas sering main sama dia tuh ya, ini orangnya baik lah. Temen juga
bagus ya udah ya. Jadi dari situ memberanikan diri untuk mengajak nikah. Walaupun sempat dipending lama gitu kan pernikahan untuk taruhnya gitu kan. Iya, soalnya waktu pas pertama ketemu tuh kan memang udah suka, tapi karena belum siap waktu itu mah ya udah. Ya, gitu masih salin itu ada juga apa ya kayak masih ragu lah, kan ada kan kadang-kadang suka kayak yang ini, ada yang lain gitu ya, ada yang itulah Irul tahu lah gitu. Jarang, jadi sebenarnya ada banyak itulah kayak gitu pokoknya. Tapi sampai akhirnya si Koma memutuskan untuk sama santri gitu. Terus kan ini yang pertanyaan saya, Gimana? apa yang membuat laki-laki itu siap dan serius untuk menikah istilahnya gitu kan? Itu apakah dari segi finansialnya kah atau dari diri sendirinya gitu atau gimana Kang? Pas Akang gimana? Ya kalau kan tuh takut gue sih sebenarnya tuh apa ya, menjaga lah gitu kan. Kalau nikah tuh udah aman lah insya Allah semuanya gitu, dari segi punya apa ya, Finansialnya apanya? bukan maksudnya kalau masalah finansial sebenarnya gimana ya, cuma kan rezeki bisa bareng-bareng Allah ya. Oh, gitu iya. ya. Insya Allah kalau nikah kan rezeki juga dimudahkan, dan itu yang terjadi juga kan. Kalau udah nikah tuh dimudahkan lah segalanya, jadi jangan takut sama finansial sih sebenarnya. Ya kalau mau siap nikah tuh ya tanya pribadi aja dulu sih, udah siap belum gitu. Bahkan waktu itu emang ya udah siap lah, udah matang gitu, udah pengen nikah, sudah bahkan dari 2018 Gokil. 2019 pengen harus nikah nih, pengen nikah gitu. Dari pribadi sih itu harus tanya sendiri aja, siap belum gitu aja. Oke, Pak Lama. Itu siap Dari hati yang terdalam. dari hati yang terdalam. Ya. Jangan lupa juga minta restu ke orang tua. Nah itu kan udah taruh kan waktu itu kan. Terus tahap selanjutnya apa? Apakah Kang Alif kenalin Teh Tantri ke orang tua Kang Alif atau sebaliknya gitu? Nah ini ramai nih prosedur taruh berarti. Oke. Soalnya banyak orang yang nggak tahu, jadi banyak kepikiran tuh orang-orang tuh kalau mau nikah tuh harus pacaran dulu kan. Nah, padahal itu tuh salah sih kalau menurut Akang. Kalau pacaran tuh nanti takutnya kejebak di pacarannya itu bisa bertahun-tahun sampai 7 tahun, bahkan jadi hatinya nggak jadi nikah Karena ya belum ya, main-main kan pacaran juga. Padahal nggak, kalau mau nikah tuh nggak usah pacaran juga bisa kok. Sebenarnya ya Akang ya misalnya. Jadi waktu itu tuh setelah taruh itu, setelah diterima tuh Itu taruhnya gimana Kang? Ngasih proposal gitu ke Kang ke Teh Tantri atau lewat chat doang? Chat doang lah kan ngajak. Iya apa mau ngajak nikah lah gitu. Diokein ya kita coba dulu taruh gitu kan. Nah setelah diokein jalanin taruh, kita tuh buat grup, jadi chatnya tuh nggak boleh berdua. Jadi ada grup, jadi isinya tuh ada moderatornya gitu, isi chatnya macam-macam lah gitu. Nah di situ tuh baru tukar informasi. Siapa tuh moderator itu? Nah moderatornya tuh lucunya itu adalah temen waktu Tupul juga. Jadi iya. Indah namanya. Indah juga terima kasih ke Indah, banyak Indah tuh ya proses kita dari taruh sampai nikah tuh Indah yang bantu. Jadi chatan tuh nggak boleh personal gitu kan, harus di grup gitu. Kalau ketemu itu nggak boleh juga. Nah ini belum ketemu kan, pas ngecek kan lewat ngeceknya ngajak taruhnya, berarti kan belum pernah ketemu. Jadi masih chat-chatan dulu nih sama si santri yang Indah tuh. Chat itu gimana tuh informasi, gimana kepribadian aku, gimana kepribadian dia, gimana keluarga dia. Ya salingin apa ya ditanyain yang butuh ditanyain tuh kira-kira sekitar seminggu. Nah setelah dari taaruf yang di grup itu tuh nanti nanyain ini gimana, mau lanjut apa enggak si moderatornya teh. Gitu. Mau lanjut nggak, nanti mau lanjut nggak. Nah, kita berdua memutuskan untuk lanjut. Nah pas tahap berikutnya tuh, pas tahap tuh namanya tuh nador tuh ketemuan. Itu juga nggak boleh berdua kan? Iya itu juga nggak boleh berdua, harus orang ada, lain. Waktu itu tuh berempat. Dia Kang Alif bawa orang, dia juga bawa orang gitu. Bawa temen, nanti saya bawa Indah, saya bawa Rido waktu itu ya. Nah kemarin juga duduknya juga kalau lihat videonya tuh di video kan sama si Rido jauh lah, kayak 5 meter orang kayak terlalu jadi agak jauhan, ada jaraknya. Ya udah di situ nanya-nanya kembali sih, sama kayak gimana nih, yakin nggak gitu dengan yang kemarin di grup itu, ditanya-tanyain lagi. Ya udah nador itu ketemuan tanya-tanya, udah yakin dua-duanya, baru ketemu orang tuanya, deg-degan, oh iya, terus paling
Apa? Ada pertanyaan juga yang lucu waktu itu tuh. Kan biasa nanyain ya, dia tuh nanyainnya kayak gini, gimana kalau nggak bisa masak? Wah, Kayak terus gitu. gimana tuh? Kan ada GoFood ya. Ya kan rata-rata cowok gitu ya, cowok ada nggak yang misalnya pengen istri yang suka masak gitu? Oh, sih. Nah, Itu datang gimana? nah, waktu itu jawabnya teh, kan saya ngajak kamu tuh mau nikah, bukan Waduh. membangun rumah tangga, Wah. bukan bangun rumah makan. Wah. Kayak gitu ya jawabnya. Itu jadi hal-hal lucu yang Itu nador. ini ya bisa jadi referensi pertanyaan dan jawaban untuk Nah. kalian yang ingin taruh. Benar, boleh. Ya habis nador itu habis semuanya deal gitu lanjutin. Nah baru dari itu tuh menentukan tanggal untuk akang ke rumah dia. Oh, akang ke rumah orang tuanya. teh tante dulu. Ke rumah teh tante dulu. Ke bapaknya minta izin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tapi jaraknya tuh cuma seminggu gitu kok. Oh iya. Jadi pas dari seminggu itu tuh seminggu kan tadi cecetan. Terus seminggu lagi ketemuan. ketemuan. Seminggu lagi? lagi ke rumahnya. Cepet banget ya. Cepet banget. Jadi udah berapa tuh? 3 minggu ya. Udah 2 minggu kan chatnya seminggu. Di hari itu langsung kanador. Oh iya. Nah, terus tungguan 7 minggu baru ke rumahnya. Nah ke rumahnya bawa brownies. Oh iya. Bawa brownies juga. Enggak martabak. Secara martabak. Nah itu juga harus tahu dulu. Oh iya, Itu kayak kenapa? tahu dulu. Biasanya tanyain aja ke itunya. Oh, pas. Biasanya si bapak suka apa gitu. iya. Kayak Kebenaran suka brownies gitu. Iya, Oh iya. brownies. Jadi itu penting soalnya nanti ini buat pelajaran juga berarti. Oh, iya. buat Iya. sharing-sharing. Biar nanti kan ini nih tahu makanan bapak nih kan kayak jadi itu baik dari awalnya. Oh, Udah gitu. kan. Ya udah Terus? pas udah seminggu tuh ketemu bapaknya ya udah ngutarain Niat kita. niat. Terus bapaknya paling nanya Respon bapaknya gimana? Nah waktu itu teh agak nggak ini sih nggak to the point kayak apa namanya teh bolak balik itu jadi katanya nggak tahu ini teh sebenarnya teh disetujui atau enggak gitu Oh, karena jawab kita terus gitu dan itu tuh rasanya tuh ya pas ke rumah bapaknya tuh aduh bukan pisan ya Ya, pasti. lebih dari sedang tesis ya. Jadi kalian harus ngerasain, pasti ngerasain sih, Ya, pasti semua ngerasain. semua cowok yang ingin serius dengan wanitanya pasti merasakan hal ini. Ada, ayo kayak gitulah. Ya udah, pas itu saya sampai nanya ini apa, berulang-ulang ke bapaknya teh, Pak, jadi ini gimana disetujui apa direstui apa enggak? Gitu. Hari itu juga. Oh, ya muter-muter lagi. Ya, bapaknya gimana kan sih? Mungkin dia belum rela kali melepas anak ceweknya gitu. Nah udah pas itu minta izin juga, nah jangan lupa minta izin juga minggu depannya mau ngajak santri ke rumah orang tua Kang gitu. Jadi sekali awang. Jadi si bapaknya tuh menyerahkan semuanya ke teh tante gitu. Walaupun ada muter-muter kayak gitu. Tapi kayaknya mah disetujui sih dari kata-katanya cuman nggak to the point ya. Terus dibawa ke orang tua akan gimana? Oh minggu depan sambil Reaksi orang tua sambil kan. pulang sambil mau pulang pas saya mau izin juga ngajak santri ke rumah saya oke ya kalau cuma diizinin kalau gitu. Nah, minggu depannya baru gantian yang ke rumah Akang ke rumah mama Akang Dijemput akang atau sendiri ke sana atau sama enggak teman? sama temennya saya sama Indah kalau Akang mah pas ke rumah santri sendirian kalau tantrinya ke rumah Akang sama Indah gitu tapi dijemput sama Akang ada gitu sama juga ngobrol-ngobrol gitu jadi keluarga Akang ke rumah santri awalnya tuh mau lamaran
proses Singkat padat jelas ya Kang ya. itu pengen dia sharing juga sih bisa ada yang bingung gitu kan kamu taruh kayak gitu yakin gak sih kan misalnya apa dengan apa kan belum kenal orangnya Iya. apa nah misalnya kalau pacaran juga misal bertahun-tahun itu tuh belum tentu nanti pas udah nikah tuh sama gitu sifatnya tuh belum tentu bisa jadi beda jauh gitu pas pacaran orang gini-gini pas nikah gini-gini jadi ya sama aja sih belum tentu juga pacaran lama-lama itu mengenal si calon kita gitu. Kalau ini kan lebih langsung to the point kita juga tahu oh kayak gini ternyata orangnya keluarga kayak gini itu dalam waktu sebulan ini. Nah Kang setelah menikah itu sudah menurut aku sudah mengenal Teh Tanti sepenuhnya. Udah sih kayaknya dalam satu hari juga langsung udah Apakah Keluar, ada masih ini, banyak. ada perbedaan gitu pas ta'aruf sifatnya bener. setelah menikah gitu gimana? bukan pas ta'aruf sih pas kenal waktu 2018 mengenal apa pas 2018 tuh pas di les gitu kan Ya. kelihatannya teh kan anggun-anggun gitu pendiam gitu wah sampai sudah nikah ternyata luar biasa ramai lah tapi ramai baik masih baik Apakah sebelum menikah Akang sama Teh Tanti itu apa ya? Saling mengutarakan apa? Rahasianya atau apa ya? rahasia Rahasia masing-masing gitu. Iya. Apa we yang mau ditanyain dia harus kan emang harus semua jangan ada yang sampai ditutup-tutupi lah Ya itu. kalau ada penyakit juga bahkan nanti soalnya kalau udah nikah kan takutnya kenapa nggak bilang-bilang pas waktu taruh gitu jadi takutnya Saya ada menyesal ya. kekecewaan. Bisa kayak gitu jadi semua harus dibukain ya pas taruh mah Sejujur-jujurnya. sejujur-jujurnya kayak gitu Nah, kan, kalau ada yang salah satu ada yang bohong, gimana? ya makanya itu kalau bohong di awalnya tuh ya nanti kacau lah pas nikahnya nanti pas habis nikahnya kan kayak oh nah bohong dan yang gitu ya jadi kalau pas itu ya sejujur-jujurnya ya apa adanya Apa adanya kelebihan dan kekurangan kita. kelebihan dan kekurangan sebetulnya jadi dia pas nikah juga kan udah tahu oh ya emang kekurangannya gitu. Terus kan setelah akan menikah sama Teh Tanti itu masih butuh nggak sih privasi antar satu sama lain gitu? Kan sebelumnya sudah terbuka satu sama lain. Setelah menikah apakah harus terbuka juga satu sama lain atau ada privasi lah minimal dari tiap orang yang nggak perlu pasangan tuh tahu gitu tentang kita gitu. Itu kayaknya tergantung pasangannya sih tapi kalau Akang sendiri mah kata tadi udah bilang kalau ada apa-apa terbuka aja gitu apapun itu masalah apapun itu kita selesainya bareng-bareng gitu jadi insya Allah sih nggak ada kalau Akang mah milihnya gitu nggak ada privasi sama sekali yang berdua tuh Akun medsos sama-sama tahu passwordnya oh, gitu. iya, iya. Tapi iya sih ya Instagram kan nggak di HP Tantri ada Instagram Tantri di HP Akang ada gitu Password medsosnya tanggal pernikahan gitu ya. enggak kali itu Oh jadi ya, kayak gitu nggak ada tergantung privasi. pasangannya Oh, juga ya. kayaknya beda-beda sih kalau tiap pasangan kalau masalah itu Bro yang saya juga masih belum nemu ini. aduh kapan Enggak. Irul dulu Ya saya tuh apa ya bingung Nah, bingung kenapa sama bingung ini bingung sama kriteria pasangan saya sendiri Kang. Heeh. Terus kalau Akang tuh pas ngelihat Teh Tanti tuh apakah sesuai dengan kriteria yang Akang cari-cari atau emang ngelihat hati tuh deg-degan apa atau deg udah ini jodoh gua nih gitu atau gimana? Gimana ya bisa yakin itu ya sholat itu apa sholat istiqoroh sih yang yakininnya tuh tiba-tiba yakin kayak gitu tapi kalau misalnya dari hadis tuh ada ya yang harus dinikah itu cewek tuh kayak gimana misalnya kan pertama tuh dari mukanya Dari agamanya dulu. itu terakhir tapi yang paling penting kalau kan yang bisa dilihat yang dari mukanya keluarganya anak dari kelihatan dari agama itu jangan banyak ini Ini ya. banyak mobil lah
Ya, karena tiba-tiba langsung yakin meureun jodoh mah gitu. Nah, oh ya ciri-ciri jodoh tuh satu lagi ya apa di tuh? ini apa katanya tuh dipermudah segala urusannya tuh. Oh. Kan kayak kan pas ngerjain apa kayak gampang banget ya cuma sebulan gitu tiba-tiba udah jadi angkat. Kan tuh ciri-ciri jodoh. Terus satu lagi tuh ciri-ciri jodoh tuh direstui orang tua. Jadi kalau misalnya direstui orang tua ya kalau itu jodoh. Kalau misalnya di awalnya udah kayak jangan kata orang tua kayak gini itu bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah pas mau taruh tuh Akang bilang ke orang tua dulu nggak? Iya tuh. Terus kan bilang dulu dari 18 pengen nikahnya 2019 lah. Kumaha boleh ya. Ya mau boleh Iya nah atau calonnya gitu. Oh, belum masih pas Belum. dari 2018 sebenarnya Oh. mah. Dari 2018 saya udah niatin akan saya pengen nikah di 2019. Oke. Minta restu nikah dulu walaupun gak ada orangnya teh. Oh ya kok gue cenah aya ada calonnya mah. Tunjukin dulu ke mama. Udah kenal ya tunjukin. Sama ini udah ketemu. Berarti restu orang tua juga. Orang tua ya benar. Itu kan soal ciri-ciri jodoh. Direstui orang tua tuh. Gitu. Bu. Iya. Jadi apa ya? Apa? Hati itu udah ini berarti ya. Wah itu jodoh itu mungkin ya. Hati juga udah Udah. setuju lah. Ya karena gak mungkin lah kita nyari cewek seperfect mungkin gitu karena cewek perfect itu gak mungkin sama kita yang biasa-biasa aja gitu. Iya. Hanya yang ada aja. Iya ya. Yang ada aja. Ya, jangan banyak milih lah sih soalnya. Ya ini juga sih apa tergantung cewek juga kan mau apa enggak sama. Nah itu sih yang paling penting. Mau apa enggak? Kan kalau kita kekeh sama dia tapi dia nggak mau mah kan aduh gimana atuh. Tuh. Terus pas ini kan pas main ke rumah orang tua ada satu pertanyaan yang saya Gimana gitu? lupa ditanya apa aja ditanya Apa aja pertanyaan kerja di mana atau apa iya, gitu. iya. Kan juga mikirnya kayak gitu awalnya teh gua. Wah, yang pasti ditanyain kerja apa. Berapa penghasilannya gitu. Iya lah. gitu kan. Tapi alhamdulillah teh mungkin bapak tante teh ngerti agama lah. Oh mungkin itu Kayak- ya salah satu Nah, ciri-ciri jodoh ya. Jadi tante nggak ditanya sama sekali tentang masalah itu. Aja nggak ditanya pekerjaan kieu bager kieu gitu kan geus di situ teh. Malahan cenah kakak-kakaknya yang dulu teh masih belum punya kerjaan tapi dia udah dinikahin gitu. Ya apa-apa gitu udah ngerti gitu ya udah ini udah anak udah pengen nikah udah dinikahin tinggal di rumah bapaknya tantri waktu itu teh. Jadi udah biasa emang nggak pernah masalah dengan pekerjaan gitu. Alhamdulillahnya teh. Jadi nggak ada ditanyain tentang pekerjaannya malah tanyanya tentang dari mana paling gitu ya yang biasa lah. Malah ini ya menyerahkan semuanya. Malah jadi saya yang banyak tanya itu teh. Bapak kerja di mana? Oh, saya pensiunan ini. Ya. Malah jadi tanya-tanya, malah bapaknya yang sering cerita gitu. Ya alhamdulillah teh dari keluarga tantenya juga baik lah gitu. Gak mempersulit. Kan biasanya mah meureun teman-teman teh kan banyak juga ya yang cerita teh yang menurut teh kayak harus segini dulu gitu. Iya, Yang gitu-gitu dulu. Enggak deg-degan kan harus uangnya harus segini misalnya. Emang enggak sama sekali alhamdulillah ya Dimudahkan sama dimudahkan. Kami merasa dibantu. Kayak nggak ada masalah, udah lancar-lancar. Oke Kang, kasih tips tata cara bertamu ke rumah calon mertua kayak gimana? Apa ya? Pertama pakaian harus rapi ya. Pakaian aku waktu itu pakai kemeja, pakai kain katun. Kayak mau kemana? Sidang enggak? Sidang. Ya biasa, kayak tamu ke rumah biasa sih. Sama bapaknya tuh kita lagi masih moret itu pas pertama ketemu saya. Salam, biasa salam tangan. Disuruh masuk gitu. Tantrinya disembunyikan atau ikut ngobrol juga? Oh ya nggak ada, jadi cuma berdua ngobrol tuh. Nanti pas sudah dekat-dekat ke akhir baru dipanggil sama bapak kita sama mamahnya datang ke juga. Kayak gitu. Ya kalau bertamu mah sama aja sih kayak biasa bertamu ke sama orang lain gitu. Yang penting sopan aja ya Kang. Sopan aja. Sampaikan niat kita bertamu tuh gimana gitu. Sama jangan lupa bawa bawa makanan yang calon mertua kita sukai. Ya itu nggak wajib sih. Tapi lebih baik kan kayak ke rumah orang kan bawa apalah gitu. Iya.
Tapi kalau masa pas bertamu itu jangan juga langsung tiba-tiba, Pak saya mau ngelamar anak bapak. Nanti Jadi dulu itu tunggu ditanya ya. dulu ya. Jangan langsung tiba-tiba gitu. Slow itu dulu apa? Basa-basi dulu istilahnya, kita cerita dulu. Nanti kira-kira udah nggak ada pertanyaan lagi, baru jadi Pak maksud tujuan saya ke sini ngapain. Kita yang menyampaikan duluan atau nunggu ditanya? Kalau waktu kemarin sih apa? Nyampain duluan. Udah nggak ada obrolan, kira-kira udah 10 detik, apa pada diem? Ya diem, bapaknya diem. 10 detik itu teh. Oh berarti udah boleh langsung. Itu waktu-waktu kritis ya. Waktu kritis ya bingung kan. Cara bikin iya ya juga nama juga. Ya, disampaikan maksud kita. Nah, baru serius lagi kita ngobrol, ngajak pas habis ngobrol itu teh, pas habis bilang gitu teh, langsung bapaknya ngajak tante dan mama. Terus si orang tuanya tuh ngasih kriteria khusus nggak sih Kang ke Akang gitu? Selain menyerahkan seluruhnya ke teh Tanti. Pas itu masih ini sih bilangnya mah yang penting mah bapak mah sholatnya nggak kelewat gitu doang. Gitu doang asli. Enggak insya Allah lah sholatnya. Udah ya alhamdulillah ya jadi langsung ke proses berikutnya mulus lah. Sebaliknya kalau teh Tanti gimana? Orang tua Kang Alif ngelihat teh Tanti itu kayak gimana? Pas datang ke rumah. Akang juga sempat nanyain kan. Oh iya, ini juga nanyain apa? Sebenarnya teh biasanya tuh suka kayak gitu, biasanya tuh nanti tuh seorang tua teh gimana cina ini apa pengen tahu gitu tanggapannya, pengen tahu tanggapannya gitu. Biasanya tuh kayak gitu namanya. Waktu itu kita tanyain gimana mah ke tante gitu kan, pengen tahu. Ya baik, alhamdulillah baik orangnya mah kelihatannya mah. Iya, kelihatannya nggak neko-neko kan. Orang juga sama ditanyain sama ini teh, sama lanjut teh, gimana mah Alif gitu. Iya. Nanti juga nanyain gimana Alif mama aku sama bapak. Gitu. Jadi saling nanya-nanya, habis dari situ tuh ya, habis dari mana tuh saling nanya-nanya. Tentunya ya kedua orang tua juga memiliki respon yang baik ke ini ya. Karena kan pernikahan itu kawan-kawan bukan hanya menyatukan dua insan, tapi dua keluarga, bukan begitu Kang Alif? Dari awal tuh harus jelas juga sih nanti tuh. Misalnya kayak kalian pengen ngasih ke orang tua itu tuh pas taruh tuh jelasin. Nanti saya tuh tiap bulan harus kayak gini-gini. Semua gue jelasin nanti tuh kedepannya kalau udah nikah tuh apa aja gitu. Jangan sampai nanti tuh pas udah nikah gitu ini gitu. Nah jangan. Jadi kita harus punya rencana ke depan setelah menikah seperti apa ya? Bakal kemana, bakal gimana nanti, tinggal di mana, uangnya gimana dan lain-lain lah. Kayak gitu. Jadi pas nikah itu jalannya itu sesuai dengan yang pas ditaruh. Nggak ada yang kecil. Jangan tiba-tiba suka langsung ngajak taruh tapi nggak tahu mau ngapain ya. Benar. Oke Kang Alif, ya. Perbincangan yang cukup seru sekali ya. Alhamdulillah. Kan di Indonesia nih Kang, setuju nggak sih kalau nikah muda itu mulai menjadi tren sekarang? Ya kalau menurut Akang sih nikah muda bagus kalau misalnya udah siap, benar-benar segalanya udah siap, udah dipikirkan nanti menikah gimana, malah bagus, harus disegerakan kalau emang udah siap. Nah tapi harus perlu diperhatikan juga kalau nikah tuh sebenarnya tuh banyaknya tuh ya gak enaknya. Nah itu harus ya berarti kita harus berkompromi juga kan dengan ketidaksukaan kita terhadap pasangan kita, gitu kan, dengan hobi-hobi kita yang dulu masih bujangan lalu sekarang. Iya sekarang tuh kalau keluar rumah kan nggak bisa seenak jidat, harus siap dengan hal itu kan. Benar sekali. Jadi kalau misalnya udah siap itu udah dipikirin nih hal-hal yang gak enaknya. Jadi pikir itu jangan enaknya wae pas udah nikah teh. Hal-hal yang gak enaknya justru udah siap banget nanti kayak gini udah nikah teh nggak bisa keluar, kan bebas kan waktu bujang mah meureun. Iya. Hayang ka Ciwok dung we langsung ya kan. Enggak bisa kayak gitu, sudah harus bareng kemana-mana, harus bareng buat dia. Jadi udah siap belum? Jadi banyak lah. Tapi kalau misalnya pas udah siap kayak gitu-gitu ngebiayainnya apapun gitu segalanya, nikah muda ya nggak masalah, itu bagus banget daripada pacaran kan. Mudah nikah aja kalau udah siap mah. Gitu. Berapapun umurnya gitu. Berapapun umurnya. Kalau udah siap mah kan dianjurkan gitu kan, kalau misalnya kalian udah tidak siap nikah ya udah nikah jangan nanti. Terus kan katanya ada isu program pemerintah nih yang katanya kalau mau nikah tuh harus punya sertifikasi nikah gitu.
Oh iya, baru denger kan? Iya. Jadi gimana tuh? Isu tuh. Iya, jadi katanya kalau kita mau nikah tuh ada apa ya? Ada pelatihannya dulu kalau nggak salah. Oh. Terus kalau udah selesai pelatihannya, nah sertifikasi pranikah maksud saya nih. Jadi kalau udah punya sertifikasi itu, nah baru katanya boleh nikah gitu. Gimana menurut tanggapan Akang? Bagus, Itu baru ini sih, baru isu-isu doang gitu. Jadi kayak ini ya, preventif ya, Iya. pencegahan bisa ada hal-hal yang ini. Nah sebenarnya kan juga pas lagi ta'aruf tuh, kan juga sebenarnya ikutan yang kayak gitu Seminar-seminar dari pranikah gitu. bahkan sekolah pranikah Wadah. selama berapa tuh ya, 2 bulan kalau nggak salah, seminggu sekali di Salman ITB. Itu juga ikutan itu soalnya ya pengen tahu juga kan biar matang juga habis nikah teh gimana nya. Nah di situ juga ya paling itu sih harus banyak ikutan yang kayak gitu. Akan setuju juga sih kalau ada yang kayak gitu, kalau nggak memberatkan. Soalnya pas pertama ikutan yang sekolah Salman itu juga bagus gitu, ngajarin dari tentang finansial di situ tuh, tentang kesehatan tubuh gitu, terus nanti apa aja yang harus disiapkan kalau udah nikah, pas udah punya anak gimana. Pokoknya tentang sekolah setelah nikah aja. Bagus sih, maksudnya kayak pelatihan kayak gitu, udah nggak ngeberatin insya Allah kalau kayak gitu. Ya kan di sekolah itu juga kan banyak cewek-cewek yang ikut juga kan, siapa tahu kan jadi jodoh kita juga kan. Nah iya, jadi kalau misalnya pengen nikah secara yang insya Allah direstui Allah gitu ya, diridhoi Allah. Nah kan itu ya ciri-ciri yang apa, pernikahan yang baik tuh prosesnya juga harus diridhoi Allah, jangan melalui yang tidak benar gitu kan. Apalagi misalnya apa di luar nikah itu dinikahin kan. Nah, jadi kalau pengen nikah yang kayak gitu ya biasanya tuh di sekolah pernikahan juga ada kayak gitu bro. Iya. Jadi misalnya tuh ikutan sekolah pernikahan walaupun nggak tahu nikahnya kapan, tapi biasanya tuh di situ tuh nanti tuh ada tukeran proposal gitu. Jadi kalau ada dari cowok ada yang suka ke cewek yang ikutan juga pernikah, udah kirim proposal kita gitu. Nanti ceweknya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya cocok dua-duanya bisa lanjut ke ta'aruf dan dengan sampai nikah. Berarti Akang menyambut positif isu dari Iya, bagus sih biar saya kan juga pas pertama kali ikutan sekolah itu tuh banyak hal-hal yang nggak tahu gitu sebelumnya, banyak banget. Seperti apa itu? Seperti ya masalah seperti waduh. Masalah seks juga itu dibahas loh. Masalah seks dibahas iya, juga. iya. Terus finansial, banyak lah hal-hal yang belum tahu sebelumnya tidak menjadi tahu gitu. Terus nanti itu harus ngapain, apa aja yang harus disiapin gitu-gitu. Itu adanya di sekolah itu SPN. BTW masalah finansial, Kang, dari Akang berdua sama Teh Tanti tuh kedua-duanya bekerja atau enggak? Oh iya, kalau waktu dulu sih yang selama 2 bulan itu setelah nikah kan Tantri sempat kerja itu. Sempat kerja sampai akhir kontraknya itu Oktober, kita nikahnya bulan Juli. Jadi sekitar 2 bulan itu Tantri kerja gitu. Tapi kalau sekarang sih enggak kerja gitu. Nah ya kan pengennya ya biar di rumah lah bareng gitu. Biar fokus di rumah tangga. Ya bisa jadi kayak gitu. Soalnya kasian juga kan kalau kerja nanti pengennya tuh ya fokus aja gitu mendidik anak bareng-bareng. Terus kalau dari Teh Tanti sendiri itu keinginannya gimana? Apakah memang ingin kerja masa-masa sekarang gitu? Masa-masa sekarang ya. Alhamdulillah ya nurut-nurut aja sih. Ya kan juga kalau misalnya pengen kerja mah ya hobi, tapi ya cari yang di Bandung gitu kan, yang kalau bisa mah di rumah. Tapi ya alhamdulillah ya udah nggak usah, kalau nggak usah mah nggak usah kerja. Alhamdulillahnya ya nurut ya gitu. Jadi kalau Teh Tantrinya kerja nggak apa-apa juga kan kalau masih sekitar sini? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi ya itu kalau misalnya dianya udah ini banget, tapi kepengen dari hati terdalam akang mah ya jangan kerja. Tapi akan nggak maksain gitu, bener-bener kamu harus di rumah. Nah itu enggak. Saya juga tuh dia juga punya hak pengen ngapa-ngapain kan. Jadi nggak sama sekali. Alhamdulillahnya enggak sih. Berarti kewajibannya juga dijalani, tapi akan juga nggak melupakan hak-hak dari istri juga ya, harus dipenuhi. Iya. Ini gimana? Hak-hak dia? Ya hak-hak istri juga harus tetap dipenuhi walaupun sebanding dengan kewajiban dari istrinya mentaati perintah suami. Iya, gitu. benar itu harus satu. Iya.
kayak pengen apa-apa tuh menyenangkan istri lah, itu kan mahal juga kan. Pengen ini kan beli kan gitu. Wah. Oke Kang, terakhir nih Kang. Gimana nih berikan tips lah bagi cowok-cowok, Tips. Aduh juga namanya. cowok sama cewek gitu yang udah lama pacaran gitu tapi nggak apa ya, belum siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tanggap tips apa gimana untuk cowok itu? Berat ini gimana ya, ya kalau kan sih waktu dulu memilih untuk menahan aja sih, puasa lah, jangan mungkin dia bener-bener suka gitu sama dia tapi kalau pacaran tuh gimana ya, takutnya teh gitu pasti kan meren berduaan kan, pacaran tuh berduaan meren kan nggak boleh, itu berduaan aja udah nggak boleh, pegang-pegang tangan itu pikirnya itu sih dosanya gitulah kalau pacaran teh. Lebih baik deh kalau misalnya udah benar-benar suka, benar-benar yakin untuk mau nikah mah ya udah nikah gitu, jangan lama-lama pacaran. jangan lama-lama pacaran. Kalau nggak siap nikah ya udah putusin aja, kalau jodoh mah nanti juga ketemu lagi lah insyaallah. Itu sih paling, soalnya belum tentu belum ngejamin sih nikah apa pacaran lama-lama ujung-ujungnya nikah gitu, nggak ngejamin. Malahan akan dia yang baru kenal selewat lah istilahnya mau dicipul kan, Keren banget ya. nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah ngechat, jarang lah. Tiba-tiba dia jodoh. Berarti Akang sama Teh Tanti dipertemukan lewat doa setiap malam. Amin. Oke, bagi laki-laki yang istilahnya sudah lama pacaran dengan ceweknya, jangan tunggu lama lagi untuk segera menyeriusi pacarnya gitu. Kalau tidak mau juga ya kata Kang Alip, tinggalkan saja karena jodoh pasti akan datang ketika kita berbuat baik. Oke Kang Alip, terima kasih atas obrolan yang menarik kali ini. Sukses ke depannya dan sukses juga rumah tangganya, rahmatan lil alamin. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.